Sungguh miris dan mengejutkan. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin itulah gambaran nasib yang kini tengah dialami Juwita. Bagaimana tidak pasca perseteruan panasnya dengan sang bunda Anissa Bahar yang berujung pencorotan namanya dari keluarga besar Bahar, ternyata pihak keluarga sang ayah yaitu adik dari Memo Sanjaya juga sudah tak mau peduli lagi dengan segala urusan yang menyangkut Juwita. Apalagi sang bunda Anissa Bahar bahkan mengaku lega selega-leganya setelah mencoret nama putri kandungnya itu dari silsilah keluarga Bahar lewat ritual-ritual mencuci kaki nenek Juwita. Lantas benarkah alih-alih meminta maaf, Juwita justru dinilai kian terang-terangan menantang keluarga besar Bahar? Apa kata adik Memo Sanjaya yang juga sudah tutup mata, tutup telinga terkait Juwita? Semuanya ini keputusan dari keluarga besar gitu. Ya si malakama sih ya, tapi yang merasa leganya gini loh, saya merasa bukan apa ya, saya memang itu benar darah daging saya. Tapi justru di sini saya merasa nggak mau lagi terbebani dengan orang bilang itu kan Juwita Bahar anak Anissa Bahar, Juwita Bahar, apa yang dia lakukan kan menyangkut nama baik saya gitu loh. Karena biar gimana kan saya ibunya dan saya lebih dulu lahir dan saya lebih dulu ngetop ya daripada dia gitu. Berarti kan memang dia memang nggak peduli terhadap saya, ya udah untuk apa lagi saya juga. Ternyata memang Juwinya memang udah lebih memilih Dedi daripada ibunya atau bapaknya gitu. Aja udah ya udah ikhlasin aja. Lega karena gini ya, karena saya lihat juga di sini Juwi sama sekali tidak ada inisiatif untuk meminta maaf sama mamanya. Juga kayaknya sepertinya dia bahagia dengan kehidupan dia sekarang. Langsung mau rubah berarti kan kalau kata kita dia nantangin, nantang okay. banget. Kalau menurut saya dari tempo hari dari dulu-dulunya emang keadaannya begitu terus sih ya. Ya dia mau cerita apa emang saya sudah tutup mata tutup telinga lah. Tuh kejadian dia begini dari dulu kan. Saya sih udah istilahnya dia udah masing-masing. Saya sebagai omnya juga ya udah begitu aja. Perubahan sikap Juwita yang kian menjauh dari keluarga besarnya ternyata juga dirasakan sepupu-sepupu pelantun tembang Pusing Pala Berbi tersebut. Menurut mereka, perubahan tersebut terjadi semenjak Juwita tinggal menikah oleh tunangannya Bari Muhammad pada 2015 lalu. Perubahan Juwita kian menjadi kala ia mulai berhubungan dengan kekasih barunya bernama Dedi yang diduga mampu mempengaruhi Juwita untuk pindah ke Bandung lepas dari keluarga besarnya. Dari sinilah episode perseteruan Juwita dan keluarga besarnya dimulai. Semakin kesini semakin berubah, semakin parah sih. Ya semakin jauh dari keluarga lebih tepatnya. Oh cerita, pasti. Karena kita waktu itu masih 4 putri Bahar ya. Jadi kita suka sekamar itu kita ceritain ya gini. Jadi itu tuh dijadiin bahan ledekan. Yeah. Jadi lama-lama kebiasaan jadi bahan ledekan, dia nggak sedih lagi, udah mulai move on lagi gitu. Yes, makanya udah bisa membuka hatinya lagi gitu untuk seseorang yang salah, untuk seseorang yang salah. Kira ya udah dia kayak mungkin karena udah sakit hati kali gitu. Ya. Semenjak Juwi jadi artis aja gitu kan, mungkin dia jarang ketemu karena kesibukan. Dan ya udah terakhir ya mungkin ada kali setahun yang lalu kali Pak. Enggak, kalau komunikasi lewat telepon sih enggak. Saya nggak tahu telepon Juwi juga mungkin nggak tahu telepon saya. Namun ada yang berbeda. Di saat Juwita hidup berkecukupan berkat karirnya yang kian meroket, sang ayah dan adik-adiknya justru hidup dalam kesederhanaan di sebuah rumah kontrakan. Dituding sombong oleh salah satu adik ayahnya, benarkah Juwita memang sudah tak pernah lagi berhubungan dengan keluarga ayahnya? Lantas apa kata Memo Sanjaya saat ditemui tim Intens? Aduh jangan deh, saya nggak maaf banget, saya nggak mau itu sih. Masalah kejadian itu semua bukan di saya, jadi saya udah nggak ini, itu kan antara dia sama Memo. Enggak saya enggak. Udah berapa lama? Ya, udah lama sih, ya, tetap masih main kesini apa gitu. Maaf ya sekali lagi ya. Oh Memo, tapi yang namanya yang dicopot itu Memo. Oh iya silakan aja, itu sih udah urusan dia. Pokoknya saya nggak mau tahu masalah-masalah itu gitu udah. Nggak mau tahu udah bukan ini saya lagi gitu. Silakan aja dia.
Ya, enggak kembali sih enggak, kan saya juga enggak ini di mana dia kan gitu. Itu tempat saya juga aneh, bisa anak itu bisa begitu, kenapa terbentuk seperti itu, kenapa di sana gitu. Ya, maaf ya, dulu ya. Makasih. Waalaikumsalam. Setelah jadi artis, jadi sombong. saya nggak mau mukul anak saya di situ. Jadi benar-benar udah nggak ini ya, Putus komunikasi. dan nggak menganggap Om sebagai. Iya. Yang membuat saya marah adalah dia lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan orang yang belum menjadi muhrimnya daripada bapaknya. Sangat miris sekali dengan keadaan bapaknya gitu. Mobil aja bapaknya nggak ada, tapi mobil Jui namanya nama Dedi kan gitu. Harusnya kenapa nggak nama bapaknya gitu. Tapi ya paling tidak saya berharap dia bisa membahagiakan bapaknya dan adik-adiknya. Dikenal sebagai pecinta binatang, lalu seperti apa aksi nekat Luki Hakim saat tidur dengan ular-ular peliharaannya yang jumlahnya mencapai 40 ekor? Jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali. Halo pemirsa, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Yunike Francisca. Setelah tadi ada kasus dari Anissa Bahar dan Juwita yang tak lagi saling mengakui hubungan keluarga, kali ini ada berita yang tak kalah seru loh dari Luki Hakim yang nekat tidur bersama ke-40 lebih ular-ular peliharaannya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti apa ya kira-kira aksi nekat dari Luki Hakim saat tidur bersama ular-ular tersebut? Dan benarkah Luki Hakim tak kapok bermain bersama mereka meskipun sering digigit dan juga dililit?